Ya, yang keempat ini kayak tadi misalkan yang jadi kebutuhan konsumen di masa pandemi, konsumen butuh misalkan masker gitu ya, butuh masker. Ya, di sini kalau fokusnya pada pemasaran, produsen di sini akan menjual barang, menghasilkan barang itu, jual masker misalnya, tapi misalkan dengan harganya cukup tinggi seperti itu ya, atau misalkan dia jual maskernya motifnya warna-warni gitu ya, motifnya macam-macam tapi dijual dengan harga yang tinggi. Ya, dia nggak perhatikan gitu ya, apakah itu akan dibeli sama konsumen atau tidak. Sedangkan kalau orientasinya pada konsumen, ya di sini produsen itu akan menghasilkan barang, menciptakan barang ya, menciptakan produk yang memang pasti dibeli. Ya, salah satu syaratnya apa? Misalkan dijual dengan harga yang memang terjangkau ya. Produk yang dijual juga nggak terlalu variatif, misalnya kayak masker medis seperti itu ya, dijual dengan harga yang murah karena pasti apa? Itu menjadi kebutuhan konsumen. Ya, konsumen mau nggak mau beli nih produknya gitu ya. Udah gitu satu nilai plus lagi gitu ya dari produsen ini adalah dijual dengan harga yang terjangkau. Ya, di sini kalau orientasi pada konsumen, produsen di sini, perusahaan di sini akan bagaimana dia itu akan fokus gitu ya, menghasilkan produk, menghasilkan barang, menghasilkan jasa yang memang gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, apa yang menjadi selera konsumen. Dengan demikian konsumen akan cenderung gitu ya membeli produk tersebut. Begitu ya, itu bedanya yang orientasi pada pemasaran dan konsumen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Kita lanjut ke 2 poin terakhir ya di hari ini. Selanjutnya yaitu ada juga perusahaan itu yang fokusnya itu adalah pada perusahaan gitu ya, pada internalnya begitu ya. Nah, biasanya kalau perusahaan yang besar gitu ya, dia punya divisi-divisi nih, punya bagian-bagian gitu ya di perusahaannya. Misalnya ada bagian pemasaran sendiri, ada bagian produknya sendiri gitu ya, ada bagian marketingnya sendiri, ada bagian apalagi, misalnya ada bagian penentuan harga gitu ya, menghitung untung laba itu sendiri. Nah, kalau orientasinya pada perusahaan, di sini perusahaan itu akan menggunakan data atau informasi dari bagian atau divisi yang namanya pemasaran. Ya, kenapa gitu ya? Informasi-informasi yang didapatkan ketika dia memasarkan, ketika dia menjual, mempromosikan produk gitu ya. Di sini divisi pemasaran ini akan tahu nih ya, kelebihannya dari produknya itu apa gitu ya. Apakah konsumen itu tertarik gitu ya terhadap produk tersebut atau tidak? Apakah harga jual misalnya, harga jual terlalu mahal atau terlalu murah, itu semua data bisa didapatkan dari bagian pemasaran atau divisi pemasaran. Nah, data-data tersebut atau informasi-informasi tersebut yang digunakan sebagai panduan gitu ya, sebagai pandangan dari divisi-divisi lain untuk ya menghasilkan produk yang memang sesuai gitu ya dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sampai di sini yang poin kelima, orientasi pada perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Iya. Kemudian aspek yang terakhir itu ada kerjasama yang saling menguntungkan. Ya, kalau yang namanya kerjasama itu berarti ada dua pihak gitu ya. Pihaknya siapa aja Bu? Dua pihak itu ada perusahaan ya atau produsen dan ada konsumen.
Ya, jadi dua-duanya ini mendapatkan keuntungan gitu ya dari penjualan yang dilakukan. Dari sisi perusahaannya dulu, dari sisi produsennya dulu. Apa keuntungannya? Ya, keuntungannya dia ini, perusahaan ini, produsen ini bisa mendapatkan biaya kembali. Biaya kembali itu berarti modalnya balik lagi nih. Misalnya kamu jual barang, modalnya 150.000. Ya, ketika kamu jual itu ya harusnya uang 150.000 itu juga balik ke kamu lagi, plus gitu ya, ada lagi nih, ada tambahannya keuntungan ya, labanya. Ya, misalnya kamu jualnya 160.000, berarti 150.000 itu modalnya balik plus keuntungannya yaitu 10.000 gitu ya dalam transaksi yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari sisi konsumen apa keuntungannya? Kalau dari sisi konsumen, konsumen di sini akan mendapatkan barang atau produk yang mereka inginkan. Ya, misalnya konsumen butuh misalnya sepatu, ya. Nah, ketika mereka melakukan transaksi, konsumen dapat nih sepatu yang dia inginkan, sepatu yang dia butuhkan. Selain itu juga misalkan ya, kalau beli barang ada garansinya, itu ada poin plus sendiri ya dari produsen. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kerjasama saling menguntungkan antara siapa? Antara perusahaan atau produsen dan konsumen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, itu dia materi untuk pertemuan di hari ini ya. Di hari ini kalian sudah belajar tentang apa itu pengertian pasar ya. Kemudian pengertian pemasaran. Selanjutnya juga aspek-aspek ya, apa saja gitu ya yang harus diperhatikan ketika melakukan pemasaran gitu ya. Sampai di sini sudah cukup jelas semuanya 3 poin ini? Jelas? Jelas, Bu. Jelas? Jelas. Oke, kita akan lanjutkan lagi di pertemuan minggu depan ya.